Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, wa bisakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, Majlis Taklim Masjid As-Salam yang sedalam lindungan dan penjagaan Allah Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sahihu Fadailul A'mal, kitab yang disusun oleh Syekh Mustafa Mahdi hafizahullah. Semoga Allah Jalla wa Ala selalu menjaga dan melindungi beliau. Kita masih membahas seputar bab yang kedua, yaitu berkaitan tentang fadailul zikir, keutamaan berzikir. Kita masuk pada pembahasan yang ke-8 dan ke-9, yaitu berkaitan tentang fadailus salati al-janais atau al-janazah, keutamaan melaksanakan salat jenazah. Nah, di antara bagian umum dari salat jenazah itu adalah kita bertakziah. Karena memang salat jenazah ini tidak lepas dengan takziahnya kita. Bahkan salat jenazah ini bagian daripada apa? Takziahnya kita. Nah, apa yang disebut dengan takziah? Penting kita bahas masalah takziah ini. Banyak di antara bapak ataupun ibu yang tidak paham berkaitan tentang masalah doa-doa yang ada pada takziah. Termasuk juga banyak di antara kita yang menyepelekan dan meremehkan tentang masalah takziah. Kata-kata takziah itu terambil dari kata-kata azza. Maknanya sama dengan al-aza'u. Al-aza'u itu sendiri artinya sabar menghadapi musibah kehilangan. Sabar menerima ketetapan berkaitan tentang anggota keluarga yang diwafatkan dan dimangkatkan oleh Allah Jalla wa Ala. Nah, itu secara bahasa, secara lughatan, secara etimologi. Sedangkan secara terminologinya yang disebut dengan takziah itu adalah, di sini para ulama mendefinisikan takziah itu dengan beragam redaksi. Kalau kita gabungkan, takziah itu adalah sebagai berikut. Takziah adalah menghibur orang yang tertimpa musibah. Menghibur orang yang tertimpa musibah dengan memberikan motivasi
dan memberikan semangat kepada orang yang tertimpa musibah agar bisa lebih bersabar, dan agar bisa menerima dan ridha akan ketetapan Allahu Jalla wa Ala, sekaligus menghibur mereka ini siapa? Yang mendapatkan musibah, supaya bisa melupakan musibah yang mereka dapatkan, menghibur mereka supaya mereka bisa melupakan musibah yang didapatkan oleh mereka, dan juga meringankan tekanan kesedihan dan meringankan himpitan musibah yang menimpa mereka. Jelas Bu? Tidak jelas. Yang disebut dengan takziah itu adalah menghibur orang yang tertimpa musibah. Subhanallah, datangnya kita ke sana ini tidak lain hiburan buat mereka, untuk menguatkan hati-hati mereka dan kalbu-kalbu mereka. Karena bagaimanapun ketika mendapatkan musibah tersebut, seseorang akan sedih, bisa jadi mengalami depresi, bisa jadi mengalami stres, bisa jadi mengalami gundah gulana, sedih yang luar biasa. Dengan datangnya kita itu paling tidak menghibur mereka, sekaligus juga hadirnya kita bertakziah itu apa? Memotivasi mereka agar mereka apa? Lebih bersabar, lebih menerima apa yang telah Allah Jalla wa Ala tetapkan berkaitan tentang musibah yang mereka alami. Ada salah seorang dari anggota keluarganya yang diwafatkan dan dimangkatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Sekaligus juga apa? Menghibur mereka supaya yang mendapatkan musibah ini bisa melupakan musibah yang mereka alami. Paling tidak ibu-ibu, dengan takziahnya kita itu meringankan tekanan kesedihan yang mereka alami. Bagaimanapun orang mendapatkan musibah pasti bersedih, dan bersedih itu sama dengannya apa? Menangis. Dan juga dengan kehadiran kita untuk bertakziah itu tidak lain untuk menghilangkan himpitan musibah yang menimpa mereka. Subhanallah. Ibu-ibu, bisa nggak ke depan sih Bu, daripada himpitan-himpitan begitu? Please deh ya, maju Bu. Maju. Astaghfirullahalazim. Cukup satu kali saya ngomong, Bu. Maju ya. Jangan himpitan begitu, desak-desakan, nanti gatal loh. Ibu yang di belakang juga, yang pakai cadar, Bu, maju Bu. Maaf, maju. Silakan, nggak usah, biar saya aja yang negur. Ayo maju. Nah, maju. Jelas Bu? Oke. Itu yang di belakang sana, yang bersandar, bisa maju? Maju Bu. Monggo. Maju. Ya, masih muda itu jangan suka bersandar. Bahaya itu.
Ada yang bersandar, sering bersandar itu akhirnya dia jalannya bongkok. Nah. Ya maju. Nah. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian kita masuk kepada pembahasan hukum takziyah. Apa hukumnya? Berdasarkan kesepakatan ulama seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, hukum bertakziah itu sunnah. Sebagian ulama mengatakan lagi hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya setiap individu kita tadinya wajib untuk bertakziah. Tapi jika sekelompok dari kita, sekelompok dari kaum muslimin sudah bertakziah, maka gugur kewajiban tadi sebatas apa? Sunnah saja. Jika kita mendapatkan ada dari kalangan kaum muslimin di komplek kita misalnya, atau di kampung kita ada yang meninggal dunia, tadinya setiap individu kita apa? Wajib untuk apa? Bertakziah. Tapi jika sekiranya sekelompok dari kita ini atau sebagian daripada kita ini sudah bertakziah, maka gugur kewajiban tadi sebatas apa? Sunnah saja. Jelas. Itu yang disebut dengan apa? Fardu kifayah. Itu yang disebut dengan apa? Fardu kifayah. Kemudian apa fadailnya? Fadailut ta'ziyah, keutamaan ta'ziyah. Itu ada 3. Keutamaan ta'ziyah berdasarkan hadis yang sahih itu ada 3. Yang pertama, dengan kita suka bertakziyah, jaminannya itu surga. Jaminannya apa? Surga. Akan dipakaikan pakaian kehormatan yang datangnya dari surga, akan diberikan pakaian kemuliaan oleh Allah Jalla wa Ala yang datangnya dari mana? Dari surga. Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya pada nomor hadis 1601, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dailami dalam kitab Musnad beliau, Musnad Al-Firdaus, pada nomor hadis 6081. Yang hadis ini dihasankan oleh Syekh Nasir Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam kitab As-Sahihah pada nomor hadis 195. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mu'min yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah subhanahu min khulalil karamati yaumal qiyamah." Tidaklah seorang mukmin sanggup untuk bertakziah kepada saudaranya yang mendapatkan musibah, kecuali balasannya apa? Allah Jalla Jalaluhu akan memakaikan pakaian kemuliaan untuknya pada hari kiamat kelak. Pakaian kemuliaan ini datangnya dari mana? Dari jannah, dari surganya Allahu Jalla wa'ala. Secara tidak langsung Nabi kita Muhammad SAW menghabarkan kepada kita, kita yang suka takziah ini jaminannya apa? Jannah dan surganya Allah Jalla Jalal. Kemudian yang kedua, fadilah keutamaan bertakziah adalah disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan juga disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man azza musaban falahu mislu ajrihi." Barang siapa yang sanggup bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah dari kalangan mukminin tentunya, maka baginya pahalanya sama seperti pahala yang didapatkan oleh orang yang mendapatkan musibah tersebut. Bapak, Ibu, kita sangat paham, bagi kita yang sanggup bersabar menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala, sabar akan takdirnya Allah Jalla Jalaluhu, akan diwafatkannya ya salah satu anggota keluarga kita, orang yang kita cintai,
Kemudian kita bersabar menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala. Kita ridha dan rela menerima takdirnya Allah Jalla Jalal. Itu jaminannya apa? Jannah, surga. Sebagaimana yang disebutkan di dalam satu hadis yang sahih. Nah, bagi kita yang bertakziah, itu pahalanya sama seperti orang yang mendapatkan musibah tadi. Yaitu apa? Jaminan jannah, jaminan surga, dan pahalanya besar. Pahalanya apa? Besar. Orang yang mendapatkan musibah bersabar, pahalanya besar. Bagi kita yang bertakziah juga apa? Pahalanya apa? Besar. Nah, jadi kita katakan keutamaan yang pertama itu kan akan dipakaikan pakaian kemuliaan yang datangnya dari surga. Yang kedua, pahalanya sama seperti orang yang mendapatkan musibah. Artinya sama dengannya apa? Dengan dua hadis ini sudah cukup untuk memahamkan bagi kita bahwasannya kita yang suka bertakziah ini jaminannya itu apa? Jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluh. Lebih daripada itu, yang ketiga, Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabarani, yang dimana hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah di dalam kitab As-Sahihah, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla sururun yudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling disuka dan paling dicinta oleh Allah Jalla wa'ala adalah kebahagiaan yang diberikan kepada saudara sesama muslim. Tujuan kita takziah tadi apa, Bu, definisinya? Menghibur. Datangnya kita ini suatu kebahagiaan buat dia. Apalagi kita menguatkan kalbunya dan hatinya. Sabar, terima ketetapan Allah. Pahalanya besar. Kematian ini adalah satu keniscayaan, tidak bisa untuk ditolak. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat ke-34, likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, siapapun umatnya, laki ataupun perempuan, yang tua ataupun yang muda, pasti memiliki ajal. Pasti memiliki batasan kehidupan di muka bumi ini. Apabila ajalnya telah tiba, maka tidak mungkin untuk mengulurnya, mengundurnya. Meskipun satu saat, meskipun satu detik, dan juga tidak mungkin untuk memajukannya. Ini omongan kita pada saat kita tersebut bertakziah, sehingga membuat teman kita yang mendapatkan musibah tersebut apa? Ya, sanggup untuk apa? Menghilangkan musibah tadi. Paling tidak sanggup untuk menghilangkan himpitan musibah yang menimpa dia. Kehadiran kita itu betul-betul menjadi satu kebahagiaan dan kesenangan buat orang yang mendapatkan musibah. Subhanallah, membahagiakan orang tersebut apa? Pahalanya apa? Besar. Ini amalan yang sangat dicinta oleh Allah Jalla wa'ala. Ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla sururun yudkhiluhu ala muslim. Allahu Akbar. Nah itu kita katakan tiga keutamaan berkaitan keutamaan takziah. Yang ketiga itu, dengan kita suka bertakziah, artinya suka memberikan kebahagiaan kepada saudara muslim, berarti kita akan mendapatkan apa? Cintanya Allah Jalla Jalaluh. Dipastikan orang yang bertakziah itu apa? Dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Karena tujuan bertakziah itu apa? Membahagiakan orang yang mendapatkan musibah tersebut, memberikan kesenangan kepada orang yang mendapatkan apa? Musibah tersebut. Jelas ibu-ibu? Nah, kemudian selanjutnya, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Kapan kita bertakziah? Waktu takziah. Kapan waktu kita bertakziah? Kapan kita bertakziah? Kapan waktunya? Mayoritas ulama mengatakan bertakziah itu diperbolehkan sebelum dan sesudah mayit dikebumikan.
Bertakziah itu dibolehkan sebelum dan sesudah si mayit dikebumikan. Artinya disyariatkan kita untuk bertakziah, mau itu si mayit belum dikebumikan ataupun si mayit sudah dikebumikan, maka tetap disyariatkan untuk bertakziah. Seperti misalnya, saya tidak tahu, kan pertemuan kita paling sebulan sekali, dan saya kan sangat hafal wajah ibu-ibu ini. Saya tahu siapa yang bersandar, siapa yang tidak bersandar. Saya tanya, tante, itu ibu itu mana ya? Yang mana, Tat? Yang suka di belakang, yang ngimpit-ngimpit kalau duduk itu. Yang di belakang, iya, dekat lemari, itu mau kena, betul. Udah ini, Ustaz. Hah? Yang benar sudah dipanggil Allah. Iya. Sudah meninggal. Allah Akbar. Saya kan baru tahu. Ibu tahu rumahnya di mana? Oh, di sini Ustadz, dekat. Saya mau takziah, boleh nggak? Kepada kerabat keluarganya? Boleh. Ustadz kemana sih? Yang pertama saya tidak tahu informasi. Yang kedua saya lagi di Mekah kemarin itu, baru datang. Ya, boleh nggak saya datang? Boleh, disyariatkan masih. Kita nggak bisa datang di hari haknya. Subhanallah, datangnya setelahnya. Boleh tidak? Boleh. Tidak ada batasan waktu. Belum dikebumikan tuh mayit atau sudah dikebumikan, boleh kita untuk apa? Bertakziah. Jelas ibu-ibu? Nah, jadi kita katakan boleh ya, dan bahkan takziah kita tadi tujuannya untuk apa? Menguatkan hati mereka, menghibur mereka, menyenangkan mereka. Salah anggapan, Ustadz kalau takziah lagi nanti bikin dia sedih lagi. Enggak, tidak ada. Malah kedatangan kita itu menguatkan hati mereka, ya, menghibur mereka. Apalagi kita bawa oleh-oleh kan. Alhamdulillah Bu, ini ada air zam-zam, ya, dua box ya. Kemudian ini kurmanya, kurma ajwa ada, khalas ada, dan seterusnya. Kemudian juga tadi saya mampir, nih beli nasi mandi tadi, ibu makan deh. Nah, itu lebih senang lagi nggak? Lebih senang lagi. Makanya ibu-ibu kalau bisa, kalau kita takziah itu bawa oleh-oleh, bawa makanan jangan modal liur doang. Seperti itu, meskipun nggak ada masalah. Omongan itu bagus juga, tapi alangkah baiknya kita bawa apa? Bawa sesuatu lah, entah makanan, minuman. Itu tidak lain apa? Untuk menguatkan juga hati dan pikiran mereka. Jadi ibu-ibu, taib. Kemudian Ustadz, boleh enggak kita takziah itu berulang-ulang? Boleh jika ada alasan yang syar'i. Boleh jika ada alasan yang syar'i. Misalnya, ibu ini tetangga saya. Subhanallah, salah satu anggota keluarga ibu mangkat, wafat. Anggaplah suami ibu misalnya. Karena tetangga dekat banget, ibu sudah seperti tante saya pagi datang, zuhur datang, kemudian habis asar datang, ya, malam juga datang. Tujuan saya tidak lain apa? Untuk menguatkan, ya, ibu yang sedang mendapatkan musibah ini, ditemani oleh istri saya, anak-anak saya bawa makanan dan seterusnya. Boleh tidak? Sangat diharapkan seperti itu. Apalagi kita kerabatnya, apalagi kita familinya. Masa seperti tamu datang sekali udah itu nggak datang lagi? Enggak begitu. Padahal yang meninggal kakak kita, yang meninggal abang kita, yang meninggal saudara kita. Masa datangnya cuma satu kali doang? Nah, kalau memang ada hajatnya dan keperluannya, tidak mengapa yang demikian. Yang tidak boleh takziah berulang-ulang itu kita katakan kalau sekiranya tidak ada alasan yang syar'i. Bahkan kehadiran kita nggak diharapkan juga. Ya, datang lagi dia ini. Jangan-jangan mau makan nih, ya kan seperti itu. Jelas ya? Tapi kalau diharapkan datang, alhamdulillah kita katakan. Apalagi kita kerabatnya, saudaranya, teman dekatnya, dan seterusnya. Subhanallah. Seperti itu ya Bu ya. Nah, seperti misalnya salah seorang suami dari ibu ini meninggal dunia. Ibu kan Masya Allah besti banget tuh dengan teman itu. Wajar nggak datang berulang, apalagi rumah dekat banget, tetanggaan. Wajar untuk menguatkan. Tidak mengapa yang demikian.
Jelas ibu-ibu? Kemudian masa berkabung al-ihdad berapa hari bu? Paling lama 3 hari. Paling lama berapa? 3 hari. Itu paling lamanya. Tapi kalau sehari bisa hilang musibahnya, boleh nggak? Sehari kita sudah hilangkan, masa berkabungnya boleh nggak? Boleh. Jadi masa berkabung itu yang 3 hari itu apa? Paling lama. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah. Maaf ya Bu ya. Boleh nggak saya ceritakan ini? Jangan tersinggung nih. Benar nih saya ceritakan. Nggak apa-apa ya? Subhanallah. Ada yang mengatakan ini Imam Ahmad, yang mengatakan Imam Malik ya, seperti itu. Setahu saya Imam Ahmad. Nah, jadi Imam Ahmad itu pagi istrinya meninggal. Ba'dal asar kawin lagi bu. Maaf, ini poinnya di sini ya. Seseorang istri meninggal musibah kan, kesedihan. Tapi kalau kawin lagi, kebahagiaan enggak? Kebahagiaan. Yang dimana beliau tidak ingin ketika tidur itu tidak ada yang menemani beliau kan, seperti itu. Boleh enggak bu? Boleh. Seperti itu. Otomatis hilang nggak? Berkabungnya itu hilang. Kecuali seorang perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya, masa berkabungnya berapa? 4 bulan 10 hari. Sama dengan masa iddahnya. Jadi ada yang disebut dengan masa iddah pakai ain, ada yang disebut dengan ihdad bil hamzah ya, pakai hamzah atau pakai alif. Ihdad. Jelas ya? Kalau ihdad, al-ihdad itu artinya berkabung. Nah, masa iddah itu pakai ain, itu masa yang dimana wanita itu tidak boleh dilamar dan tidak boleh dikawin. Kalau suaminya meninggal dunia, masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Jadi perempuan itu ketika suaminya meninggal dunia tidak bisa langsung kawin, bukan begitu? Itu disebut dengan apa? Masa iddah. Tidak boleh dilamar, tidak boleh dikawin. Dalilnya Ustaz, firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 234. Al-Baqarah ayat 234. Ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Menunggu berapa? 4 bulan 10 hari. Nah, masa berkabungnya pun juga jika suami yang meninggal dunia itu berapa? 4 bulan 10 hari. Jelas ibu-ibu? Nah, masa berkabung jika ditinggal wafat oleh suaminya 4 bulan 10 hari, bisa hilang gak bu? Bisa. Bagaimana caranya? Misalnya ibu-ibu, kalau perempuan hamil ditalak oleh suaminya, masa iddahnya sampai kapan? Sampai dia melahirkan. Benar. Berdasarkan firman Allah Jalla wa Ala dalam surah At-Talaq surah ke-65 ayat yang keempat. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadhna hamlahun. Wanita-wanita yang hamil yang ditalak, dicerai oleh suaminya, itu masa iddahnya sampai dia melahirkan. Kayak fokus bu. Nah, ibu kepala sekolah fokus. Nanti aja ngobrolnya. Ya. Fokus nih, ada perempuan hamil, ya suaminya meninggal dunia. Nenek mau pulang nek? Nah silakan. Nah, sakit ya nek? Ada perempuan hamil, suaminya meninggal dunia. Masa iddahnya ngambil yang mana bu? 4 bulan 10 hari atau sampai dia melahirkan? Jelas bu? Sampai dia apa? Melahirkan. Oke ya. Sepakat? Suaminya meninggal tadi pagi. Tepat jam 10 ini sudah dikebumikan. Ba'da zuhur ini perempuan melahirkan. Habis nggak masa iddahnya? Habis. Kok berubah lagi? Tadi saya bilang ada perempuan hamil, suaminya meninggal dunia. Mengambil masa iddahnya yang mana? Apakah 4 bulan 10 hari ataukah sampai melahirkan?
Sepakat Bu ya, jangan berubah lagi nih. Benar seperti itu. Tadi pagi suaminya meninggal, dikebumikan tepat jam 10 pagi ini. Ba'da zuhur istrinya melahirkan. Habis nggak masa iddahnya? Sepakat Bu habis? Sepakat? Kok ragu lagi? La haula wala quwata illa billah. Ambil satu aja Bu, nggak bisa. Jangan berubah lagi. Sudah melahirkan kan? Berarti habis masa iddahnya. Benar? Jelas Bu? Ba'dal asar ada yang melamar. Boleh nggak diterima lamarannya? Boleh. Ba'dal maghrib terjadi akdu nikah. Sah nggak pernikahannya? Sah Bu? Ibu gagu kayaknya. Sah. Sah. Kita katakan ya. 6. Yang tidak boleh apa? Yang tidak bolehnya apa tuh? Hubungannya. Ya, jimanya yang gak boleh. Kenapa? Karena masih nifas. Jelas ya? Tenang dulu ibu-ibu. Jangan protes, nanti protesnya. Dalilnya apa? Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, hadis dari jalur sahabat yang mulia ya. Disebutkan di dalam hadis yang sahih ya, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim ya, berkaitan tentang masalah ini. Ada seorang perempuan namanya Subai'ah Al-Aslamiyah ya, hadis dari sahabat yang mulia Makhramah ya. Subai'ah Aslamiyah ini hamil. Suaminya meninggal dunia. Setelah 2 hari atau 3 hari melahirkan. Ada seorang sahabat Nabi yang datang kepada siapa? Kepada si Subai'ah Aslamiyah ini untuk melamarnya, untuk dia jadikan sebagai istri, untuk mengawini dia. Kata Subai'ah Aslamiyah, aku sih mau aja ini. Masalahnya nih boleh atau tidak boleh? Suamiku baru meninggal 2 hari atau 3 hari yang lalu. Cobalah tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'adina laha antankaha. Kemudian Rasulullah SAW mengizinkan siapa? Subai'ah Al-Aslamiyah untuk apa? Untuk menikah. Dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, bahwasannya perempuan jika hamil kemudian suaminya meninggal dunia, maka mengambil masa iddahnya itu bukan 40 hari bukan 4 bulan 10 hari ya. Mengambil masa iddahnya itu bukan apa? 4 bulan 10 hari. Tapi mengambil masa iddahnya itu apa? Sampai dia tersebut apa? Melahirkan. Memang secara umum kita katakan suami meninggal dunia, masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Tapi jika kondisi si istri yang ditinggal wafat oleh suaminya tadi hamil, maka mengambil masa iddahnya adalah sampai dia tersebut apa? Melahirkan. Jelas ibu-ibu? Nah ini kita katakan yang berkaitan tentang masalah ya masa iddah. Nah kalau sudah begitu, kita tahu kan tadi masa berkabung seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya tadi berapa? 4 bulan 10 hari ya. Sama seperti masa iddahnya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda 'ala mayyitin fawqa 3 ayyam illa 'ala zawjin fa innaha tuhiddu 'alaihi fa innaha tuhiddu 'alaihi 4 asyhurin wa asyra." Tidak halal, haram bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat
untuk berkabung lebih daripada 3 hari. Abahnya meninggal paling lama berapa hari? 3 hari. Ibunya meninggal paling lama berapa hari? 3 hari. Anaknya meninggal, masa berkabung paling lama berapa? 3 hari. Tantenya meninggal, omnya meninggal, paling lama masa berkabungnya berapa? 3 hari. Kecuali jika suami yang meninggal, maka si istri tadi masa berkabungnya berapa? 4 bulan 10 hari. Sama dengan masa iddah. Sama dengan masa iddah, 4 bulan 10 hari. Firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 234. Jelas Ibu? Nah, masa berkabung itu 4 bulan 10 hari. Bisa hilang gak tadi Bu? Bisa hilang jika si perempuan yang meninggal dunia, si perempuan yang suaminya meninggal dunia itu dalam kondisi apa? Hamil. Bisa jadi lebih cepat. Iya kan? Ketika suaminya meninggal dunia, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kebetulan qaddar Allah dia tersebut hamil. Maka mengambil masa iddahnya sampai dia apa? Melahirkan. Qaddar Allah sudah beberapa hari, anggaplah sepekan, dia melahirkan. Habis dong masa iddahnya Bu? Habis. Nah subhanallah, kalau perempuan masih muda, cantik jelita, tinggi semampai, anak baru 1, duitnya kayak tisu, banyak gak laki-laki yang mau Bu? Banyak gak yang mau? Pasti banyak. Jangan Ibu membayangkan diri Ibu kalau Ibu sudah lewat. Jelas ya? Nah laki-laki ini kan kadang gak mau kalau dia didahului oleh sahibnya atau oleh temannya kan, atau oleh pesaingnya. Daripada orang lain yang duluan, saya aja deh yang duluan. Mau nggak sama aku ini? Mau. Aku dengar kamu sudah melahirkan. Siapa yang ngomong? Ibu-ibu yang ada di kajian hari Senin, ya, yaitu Masjid As-Salam. Oke. Mau misalnya, jadi deh dilamar kemudian menikah. Yang tidak boleh cuma apa? Hubungannya. Nah jadi masa al-ihdad tadi, masa berkabung masih berlaku nggak kalau perempuan itu kawin sudah? Nggak berlaku lagi. Namanya kawin bahagia apa enggak? Bahagia. Nggak mungkin kawin bersedih. Bukan begitu? Nggak mungkin lah. Wallahu a'lam bissawab. Jelas Bu? Tapi memang itu kayaknya nggak mungkin tuh kalau kita ya. Kenapa? Masalahnya ipar-ipar ibu itu ada yang macan, ada yang harimau. Kayaknya kalau menikah lagi itu berat itu. Subhanallah. Apalagi yang paling berat itu siapa Bu? Anak-anak. Subhanallah, kayak Imam Ahmad tadi rasa nggak mungkin. Hatta Ustadz nggak mungkin kalau zaman sekarang ini. Bukan saudaranya yang melarang, bukan iparnya juga, bukan takut sama mertua. Anak yang lebih berat. Bah, yang benar aja bah. Umi baru meninggal tadi pagi, abah main menikah, nah pasti itu, nggak mungkin itu. Makanya agak ya lama betul ya, subhanallah. Apalagi perempuan itu kenapa ada masa iddah itu, termasuk juga ihdat itu. Kenapa? Selain membersihkan ya, masa iddah itu kan membersihkan rahim, sekaligus juga apa? Karena wanita itu susah untuk buka hati lagi. Untuk move on itu susah Bu. Apalagi suaminya tuh baik banget gitu loh. Beda dengan laki-laki. Ibu meninggal hari ini nih, 3 hari juga sudah keluyuran di MT, di majlis taklim, termasuk ke As-Salam. Subhanallah. Mana yang janda nih? Mana yang janda? Kan begitu. La haula wala quwata illa billah. Jadi begitu Bu. Naam ya kan? Subhanallah. Ya jadi memang kena berat. Kita juga kadang ya laki-laki mulai apa? Agak kinto juga sudah. Bukan apa-apa, bukan gak mau kawin lagi, mikirin anak-anak Bu. Mikirin apa? Anak-anak. Udah Allahu Akbar, kesian ini itu dan seterusnya. Berpikirnya panjang. Kecuali kalau laki-lakinya offset ya. Subhanallah, itu lembat. Hari ini meninggal, besok main menikah aja. Ini berat itu, berat. Kalau dia punya anak banyak gitu loh. Itu ibu-ibu Masjid As-Salam pasti nggak menerima. Jangan panggil lagi tuh Ustadz. Subhanallah, gatal banget tuh orang. Pasti begitu. Bukan begitu? Pasti udah. Nah, kita lebih banyak memikirkan itunya Bu. Tapi secara hukum boleh nggak? Boleh aja. Cuma pasti jadi omongan. Orang kegatalan datang. Misalnya begitu. Allahu Akbar.
La haula wala quwata illa billah. Tapi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Jadi masa berkabung itu paling lama berapa? 3 hari. Kecuali jika seorang istri yang ditinggal wafat oleh siapa? Oleh suaminya. Al-ihdatnya masa berkabungnya berapa? 4 bulan 10 hari. Wallahu a'lam bissawab. Taib, Ustadz, ada pertanyaan. Boleh nggak kita takziah kepada orang kafir? Ya. Kita katakan jika ada kemaslahatan boleh. Tapi jika tidak ada kemaslahatan dan kebaikannya tidak boleh. Contohnya, nauzubillah ya, jangan sampai terjadi di keluarga kita. Ada kerabat kita ternyata non muslim. Dia meninggal. Kita sebagai kerabatnya boleh nggak takziah Ustadz? Boleh. Dalilnya apa Ustadz? Rasulullah takziah ketika Abu Thalib meninggal, bukan begitu? Selalu takziah kepada Ali, kepada Ja'far, kepada Aqil, ya kan? Seperti itu. Naam, kepada Ummu Hani. Itu anak-anak dari siapa? Abu Thalib. Allahu a'lam bissawab. Nah, teman sekantor kadang kan, bos kita, atasan kita non muslim kafir. Istrinya meninggal. Kita anak buah kan mau tidak mau deh. Pasti nongolin wajah di hadapan bos kita. Bukan begitu? Nah, maslahatnya ada. Kebaikannya apa? Ada. Ada doanya enggak Ustadz? Ada. Nanti kita ajarkan. Jelas ya ibu-ibu? Kemudian kepada siapa kita bertakziah ini? Ya. Jadi bertakziah kepada orang kafir itu boleh jika ada alasan yang syar'i, jika ada maslahat dan ada kebaikan. Tapi kalau tidak ada kemaslahatan dan kebaikan, haram kita untuk apa? Bertakziah kepada orang kafir. Kepada siapa kita bertakziah? Takziah dilakukan kepada seluruh orang yang tertimpa musibah atau ahlul musibah. Ya, ahlul mayyit, baik orang tuanya, ayah bundanya, anak-anaknya ataupun saudara-saudaranya. Nah, cuma memang nasihat saya ibu-ibu, kalau sekiranya ya teman ibu meninggal dunia, ibu bertakziah kepada kerabat-kerabatnya yang wanita. Jelas ibu? Bukan ibu mencari suaminya. Apalagi maaf ya bu ya, maaf, jangan tersinggung nih. Ibu misalnya status janda. Aku pengen ketemu dengan suami teman kita itu, yuk kita ketemu. Sekalian nunjukkan kita kan para janda nih, kalian ada pilihan. Kan gak boleh begitu, ngapain? La haula wala quwata illa billah. Maaf ya, maaf banget. Mungkin ibu enggak, tapi kan hati manusia kan gak ada yang paham, gak ngerti. Subhanallah. Ibarat kata sabar ya, mas sabar mas ya. Insya Allah ada penggantinya nanti, insya Allah. Siapa ya? Ya yang di depan mas ini. Ya kan begitu misalnya. La haula wala quwata illa billah. Yang begitupun juga bapak-bapak. Misalnya ya, teman bapak meninggal. Bapak takziahnya itu kepada kerabat yang laki-laki. Jangan cari istrinya, modus banget itu. Apalagi istrinya masih muda, ingin tahu, kepo dan seterusnya. Jangan, kita menghindar. Jelas ya? Nasihat saya juga nih ibu-ibu. Yang meninggal laki-laki, ibu ngapain sih pingin tahu jenazahnya suami teman ibu itu? Aku pingin lihat wajahnya gimana sih? La haula wala quwata illa billah. Jangan bu ya, malu-maluin. Kadang ngakunya aku muridnya si Azhar loh. Nggak usah ngomong begitu kalau malu-maluin. Jangan, udah ibu takziah datang kepada kerabat wanita dari ahlul musibah atau ahlul mayyit. Ibu berdoa, doakan si mayyit, doakan kerabatnya juga. Itu yang paling baik. Kalau bisa sholatkan jenazahnya. Jelas ibu-ibu? Jelas ya? Nah, jangan kegenitan bu ya. Maaf banget. Maaf banget nih. Seperti itu. Nah, kita nggak tahu hatinya manusia itu kan macam-macam, beda-beda. Beda kalau itu kerabatnya ibu mungkin, atau mungkin orang dekatnya ibu atau mahramnya ibu, wajar kita ketemu. Tapi kalau bukan siapa-siapanya ibu, ngapain? Ingin mengenalkan diri. Aku teman dekatnya mas. Aku selalu duduk bersandar itu di belakang sama dia. Cuma takdirnya dia meninggal duluan, aku belum. Mungkin ya seperti itu nanti menyusul juga. Nah makanya hati-hati yang bersandar-sandar ini ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jelas ibu-ibu? Taib.
Kemudian apa doanya Ustaz? Nah, ini sebagai pembahasan yang terakhir nih, masalah takziah. Yang pertama, jika yang meninggal muslim, kerabatnya juga muslim. Jelas Bu? Yang meninggal muslim, kerabat yang hidup juga apa? Muslim. Doanya ada 3, yang paling pendek dulu. Rahimakallahu wa ajaraka. Saya dulu ya. Ikuti saya Bu, follow me. Rahimaka, rahimakallahu, rahimakallahu, wa ajaraka, rahimakallahu, wa ajaraka, rahimakallahu, wa ajaraka. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kalian, kepada antum semua, dan semoga Allah memberikan pahala yang banyak buat antum sebagai kerabat yang ditinggal wafat oleh salah satu anggota keluarga. Dengan kesabaran kalian ini Allah memberikan pahala yang banyak buat kalian. Ya, hadis sahih ya, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Rahimakallahu wa ajaraka. Kemudian yang kedua, ikuti saya Bu, yang meninggal muslim juga nih. Kerabatnya yang hidup juga apa? Muslim. A'zama, a'zamallahu ajraka, a'zamallahu ajraka, wa ahsana azaaka, azaaka, a'zamallahu ajraka, wa ahsana azaaka, wa rahima mayyitaka, wa rahima mayyitaka. Nih, pelan-pelan nih saya. A'zama, a'zamallahu, a'zamallahu ajraka, a'zamallahu ajraka. Sudah Bapak Ibu? Wa ahsana, wa ahsana azaaka, azaaka, wa ahsana azaaka, wa ahsana azaaka. Kita ulangi lagi. A'zamallahu ajraka, wa ahsana azaaka, wa rahima, wa rahima, wa rahima mayyitaka, 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 wa rahima mayyitaka, wa rahima mayyitaka, wa rahima mayyitaka. A'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa rahima mayyitaka. Semoga Allah Jalla wa Ala melipat gandakan pahala buat kalian yang telah bersabar menerima ketetapan Allah Jalla wa Ala. Semoga takziah kami ini sebagai pelipur lara yang baik buat kalian, dan semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada si mayit. Jelas Ibu? Nah, jadi Ibu baca doa ini sambil memeluk dia, cepika-cepiki dengan teman Ibu yang meninggal suaminya tadi itu atau kerabatnya, sambil baca doa rahimakallahu wa ajaraka atau a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa rahima mayyitaka. Jelas Kak? Jelas? Ibu-ibu yang belakang jelas? Alhamdulillah. Yang ketiga, sama nih. Yang meninggal muslim, kerabat yang hidup muslim juga. Ini doa yang ketiga, hampir sama, cuma belakangnya beda.
Hampir sama dengan yang kedua, tapi belakangnya apa? Beda. A'dhamallahu ajraka wa ahsana azaaka. Belakangnya beda nih. Wa ghafara limayyitika wa ghafara limayyitika a'dhamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Jadi belakangnya doang yang beda, Bu. Kalau yang tadi kan yang kedua wa rahima mayyitaka. Semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada si mayit. Kalau yang ketiga ini doanya wa ghafara limayyitika. Semoga Allah Jalla wa ala ya mengampuni dosa-dosa si mayit. Semoga Allah memberikan ampunan ya dosa-dosa untuk si mayit. Diampuni dosa-dosa si mayit. Ini yang ketiga. Kita ulangi ya. Jadi nih Bu, Bapak pahami, yang meninggal muslim, kerabat yang hidup apa? Muslim juga. Doanya ada 3 ya. Yang pertama yang paling pendek nih. Rahimakallahu wa ajaraka. Ikuti saya Bu. Ikuti saya, jangan duluan Ibu. Follow me. Rahimakallahu wa ajaraka. Hafal Bu? Bulan depan saya tanya lagi nih. Yang kedua, a'dhamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa rahima mayyitaka. Jelas Bu? Yang ketiga, a'dhamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Jelas ya? Oke. Kasus yang kedua, tadi kan yang meninggal muslim, kerabat yang hidup juga apa? Muslim. Nah, ini yang meninggal kafir, kasus yang kedua nih. Bu, perhatiin, Bapak-bapak. Yang meninggal kafir, tapi kerabat yang hidup muslim. Jelas? Doanya juga ada. Misalnya teman ibu mu'allaf, ikut kajian juga di sini. Ibu dengar kabar abahnya meninggal. Jelas ya Bu? Jadi yang meninggal siapa Bu? Kafir. Kemudian kerabatnya yang hidup apa? Muslim. Takziah nggak kita? Takziah. Takziahnya kepada saudara kita muslim yang hidup itu tadi itu. Yang mu'allaf tadi itu. Nah, ada doanya nggak Ustadz? Ada. Doanya sebagai berikut. Naam. Ya, a'dhamallahu ajraka wa ahsana azaaka. Cukup. Kafirnya kita nggak doain. Yang meninggal kan kafir. Yang kita doain siapa? Kerabat apa? Teman kita yang mu'allaf tadi, yang muslim tadi. A'dhamallahu ajraka. Semoga Allah Jalla wa ala melipat gandakan pahala buat engkau dikarenakan engkau telah menerima ketetapan Allah, sabar akan takdirnya Allah dengan salah satu anggota keluarga meninggal dunia. Wa ahsana azaaka. Semoga takziah kami ini sebagai pelipur lara yang baik buat antum. Si mayitnya kita doakan enggak Bu? Enggak, kafir, sudah enggak bisa kita doakan. Jelas Bu? Jadi yang meninggal siapa? Kafir. Kemudian yang hidup kerabatnya siapa? Muslim. Doanya apa? A'dhamallahu ajraka wa ahsana azaaka. Oke. Si mayitnya kita nggak doakan ya. Kenapa? Karena dia meninggal. Qaidnya apa? Kafir. Oke. Kasus yang ketiga kadang. Teman kita yang mu'allaf meninggal. Teman kita muslim. Muslimah. Tapi abah uminya kafir. Jelas ya? Bu, kasusnya jelas yang ketiga? Gak jelas. Attention please Bu, perhatian.
Yang meninggal muslim. Kerabatnya yang hidup kafir. Doanya ada dua. Doanya ada dua. Yang pertama, ahsanallahu azaaka. Sama-sama, saya dulu. Ahsanallahu azaaka wa ghafara limayyitika. Ahsanallahu azaaka wa ghafara limayyitika. Itu ya, jadi yang pertamanya kok diputus Ustadz? Karena kita berhadapan dengan siapa? Orang hidup yang kafir. Kita nggak doakan deh, jelas ya? Nggak pakai a'dhamallahu ajraka. Kenapa dia kafir? Karena seseorang itu baru mendapatkan pahala jika dia sudah melakukan amal soleh. Orang kafir bagaimanapun dia berbuat baik tidak dianggap amal soleh yang bersama dengan pahala. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 23. Jelas Bu? Makanya kita doanya tadi seperti itu. Teman kita muslim atau muslimah, ayah bundanya kafir, datang kita kepada ayah bundanya, doanya seperti itu. Ahsanallahu azaaka wa ghafara limayyitika. Semoga takziah kami ini sebagai pelipur lara buat kalian. Sebagai pelipur lara buat kalian. Semoga si mayit diampuni dosa-dosanya oleh Allahu Jalla wa'ala. Kenapa? Si mayit muslim atau muslimah. Bukan begitu Bu? Jelas nggak ibu-ibu? Jangan sampai nggak jelas nih. Nah, doa yang kedua, yang meninggal muslimah atau muslim, yang hidup kerabatnya apa? Kafir. Doa yang keduanya sebagai berikut. Ahsanallahu azaaka. Ahsanallahu azaaka wa rahima mayyitaka. Ahsanallahu azaaka wa rahima mayyitaka. Kerabatnya yang kafir, yang hidup kita nggak doain. Yang kita doain diri kita sendiri yang dengan takziah ini. Semoga ini sebagai pelipur lara yang baik buat kalian. Semoga si mayit diberikan rahmat oleh Allah Jalla wa'ala. Dikasih sayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Jelas Bu? Nah, jadi ada dua ya. Yang meninggal siapa Bu? Muslim. Kerabatnya yang hidup kafir. Doanya ada berapa? Dua. Yang pertama ikuti saya, follow me. Ahsanallahu azaaka wa ghafara limayyitika. Yang kedua, ya, ahsanallahu azaaka wa rahima mayyitaka. Ini yang meninggal muslim. Kerabat yang hidup. Oke, yang terakhir nih, yang meninggal kafir, kemudian yang hidup kerabatnya juga kafir, ada doanya enggak? Ada juga ternyata. Ada juga doanya. Subhanallah, jangan sampai ya, subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Ini kan kita enggak enak sama atasan kita, sama bos kita, atau teman kantor kita, dia kafir. Abahnya meninggal kafir, dianya masih hidup. Kita doa, doanya seperti ini. Akhlafallahu alaika. Saya dulu, follow me. Akhlafa. Akhlafa. Akhlafallahu alaika. Akhlafallahu alaika. Wala naqasa adadaka wala naqasa wala naqasa wala naqasa adadaka adadaka wala naqasa adadaka. Kita ulangi ya. Akhlafallahu alaika. Akhlafallahu alaika.
Akhlafallahu alaika. Nenek jelas, Nek? Wala naqasa adadaka. Wala naqasa adadaka. Wala naqasa adadaka. Akhlafallahu alaika. Wala naqasa adadaka. Artinya ya, semoga Allah Jalla wa Ala mengganti buat kalian yang lebih baik. Ini yang meninggal kafir, semoga anak keturunannya muslim semua. Wala naqasa adadaka, yang meninggalkan kafir tidak mengurangi jumlahmu. Yang kena yang meninggal apa? Kafir. Nah, itu doanya ya. Akhlafallahu alaika wala naqasa adadaka. Semoga Allah mengganti buat kalian yang lebih baik. Artinya meninggal kafir, semoga Allah jadikan anak keturunannya apa? Mu'allaf semua, muslim semua. Jelas ibu-ibu? Wala naqasa adadaka, yang meninggalkan kafir enggak dianggap tuh, enggak mengurangi jumlah kalian. Jelas ya? Oke. Nah, kita ulangi sedikit lagi. Tinggal 10 menit lagi nih. Habis ini kita pulang ya. Nah, enggak ada pertanyaan, sudah bertanya. Taib, yang meninggal muslim, kerabat yang ditinggal juga yang hidup muslim. Doanya ada berapa tadi? 3. Ya, saya ulangi. Rahimakallahu wa ajaraka. Rahimakallahu wa ajaraka. Doa yang kedua, a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa rahima mayyitaka. A'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa rahima mayyitaka. Doa yang ketiga, a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. A'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Oke. Kemudian yang meninggal kafir, kerabat yang hidup muslim. Doanya sebagai berikut. Cuma satu ya. Yang meninggal apa, Bu? Kafir. Kerabat yang hidup muslim. A'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka. A'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka. Nah, si mayit kita nggak doakan. Kenapa, Bu? Kafir. Oke. Yang ketiga kasusnya, yang meninggal muslim, kerabat yang hidup kafir. Doanya sebagai berikut. Ada berapa, Bu? Ada 2. Ahsanallahu azaaka wa ghafara limayyitika. Ahsanallahu azaaka wa ghafara limayyitika. Yang meninggal siapa, Bu? Kerabat yang hidup kita nggak doakan, kerabat yang hidup yang kafir itu. Nah, semoga takziah ini sebagai pelipur lara yang baik buat kalian dan semoga si mayit diampuni dosa-dosanya. Nah, doa yang keduanya itu yang meninggal muslim, kerabat yang hidup kafir. Hampir sama. Ahsanallahu azaaka wa rahima mayyitaka. Ahsanallahu azaaka wa rahima mayyitaka. Jelas ibu-ibu? Terakhir sekarang, yang meninggal kafir, kerabat yang hidup juga
kafir. Doanya sebagai berikut. Akhlafallahu alaika wala naqasa adadaka. Akhlafallahu alaika wala naqasa adadaka. Oke. Nah, kita yang sebagai ahlul mayyit atau ahlul musibah, ada doanya enggak? Ada. Doanya selain amin ya, kita katakan doanya sebagai berikut. Ketika kita dikatakan a'dhamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika, amin. Nah, kita doa lanjut seperti ini. Istajaba. Istajaba. Istajaballahu. Istajaballahu. Du'aaka. Du'aaka. Ini doanya siapa, Bu? Yang ditakziahi ya. Kita yang ditakziahi doanya seperti ini. Yang mendapatkan musibah doanya seperti ini. Istajaballahu du'aaka wa rahimana wa rahimana wa rahimana wa iyyaka wa iyyaka istajaballahu du'aaka wa rahimana wa iyyaka istajaballahu du'aaka wa rahimana wa iyyaka. Artinya semoga Allah Jalla wa Ala mengabulkan doa-doa kalian. Karena yang bertakziah kan berdoa. Kita jawab begitu. Ucapan amin sekaligus kita jawab begini. Semoga Allah Jalla wa Ala mengabulkan doa-doa kalian, dan semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rahmat dan kasih sayangnya buat kita, buat kami, dan buat kalian. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan rahmat dan kasih sayangnya buat kami dan buat kalian. Jelas, Bu? Ini doa untuk siapa, Bu? Bagi siapa ini doa? Yang ditakziahi ahlul musibah atau ahlul mayyit, keluarga si mayyit. Istajaballahu du'aaka wa rahimana wa iyyaka. Baik, ibu-ibu, tinggal 5 menit lagi. Ada pertanyaan? Jelas ya? Nah, semoga tidak ada. Bismillah. Monggo silakan. Ya, Ibu. Ya, Tante, silakan, Tante. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Bu? Jadi acara-acara dibikin khusus gitu, Bu ya. Nah, itu yang tidak benar, tidak boleh. Kita katakan kalau cuma sekedar di situ ada ustadz misalnya ngasih wejangan, sekedar wejangan untuk menguatkan hati dan kolbunya orang yang mendapatkan musibah, tidak ada masalah. Tapi kalau dibikin acara macam-macam itu yang kita kenal di masyarakat kita, Ibu sudah paham, gak perlu saya sebut nama acaranya, itu yang tidak boleh, Bu. Bikin 3 hari, bikin sepekan, 7 hari, bikin 40 hari, bikin 100, bikin 1000, bikin 10.000, bikin ya, itu yang tidak boleh, Bu ya.
Makanya saya heran juga, Ahlul Mayyit kan lagi sibuk Bu, sempat-sempatnya bikin undangan. Itu yang saya heran. Harusnya orang sekitar itulah yang membantu. Kita tadi datang karena kerabatnya. Kita datang bolak-balik kan tadi, karena untuk menguatkan. Ini kakak saya nih, suaminya meninggal misalnya. Atau ini om saya, ya, subhanallah, istrinya meninggal. Atau misalnya ini tante saya, suaminya meninggal. Saya harus datang untuk menguatkan apa? Menguatkan dia agar hilang himpitan musibah yang ada pada dia. Dengan kehadiran saya itu betul-betul apa? Menghibur. Tapi kalau yang tadi kan dengan acara-acara macam-macam itu, bukannya terhibur itu Bu, malah bikin sakit hati itu. Yang kedua apa? Merepotkan. Merepotkan. Kalau kita keluar kan biasanya bawa makanan, tetangga dekat juga ngasih kiriman makanan dan seterusnya. Nah, kalau yang lain kan nggak seperti itu. Malah nebeng di situ kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Ibu? Nah, datangnya Ibu ke sana untuk menguatkan hati teman dikarenakan suaminya meninggal dunia nggak ada masalah Bu. Cuma dibikin acara khusus tadi itu yang tidak tepat. Wallahu a'lamu bishawab. Jelas ya? Wallahu a'lam. Nah, satu lagi silakan. Doakan apa? Enggak. Untuk apa Bu? Enggak ada itu anjurannya Bu. Enggak, jangan disebut nama ustadznya. Jadi itu khusus untuk apa? Fadilahnya apa? Keutamaannya apa Bu? Kalau doa sapu jagat aja yang diajarkan oleh Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu jelas. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 201. Alangkah baiknya Ibu baca ini. Tahu tidak Ibu? Rasulullah itu membaca doa sapu jagat tadi di waktu setiap sujud. Ya, kalau yang Ibu baca tadi itu, maaf ya Ibu, tidak ada tuntunannya dan tidak ada ajarannya, baik dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Nabi SAW as-sahihah. Allahu a'lam bishawab. Terakhir, tiga hari jika yang meninggal dunia itu selain daripada suaminya. Kalau suaminya yang meninggal, masa berdukanya berkabungnya berapa? 4 bulan, 10 hari ya, seperti itu. Nah itu tadi saya ngomong, Ibu sebut lagi, kan saya bilang tadi, nggak boleh pakai acara-acara yang begituan sudah, jelas ya. Saya nggak mau nyebut namanya tadi, Ibu itu sudah paham. Itu yang ditanyakan oleh beliau tadi itu. Nggak perlu bikin acara-acara begitu. Jelas Ibu? Barakallahu fik. Nah, ya terakhir. Iya, untuk iya dong. Kalau Ibu apalagi Ibu kelihatan ada duitnya tuh, bawalah makanan kan seperti itu. Ya, apalagi Ibu itu kerabatnya Ibu. Apalah yang Ibu bawa seperti itu untuk apa? Untuk menguatkan hati mereka, sekaligus kan mereka direpotkan dengan wafatnya salah satu anggota keluarganya sehingga membuat mereka tidak sempat untuk masak. Makanya kita bawakan makanan. Ibu tinggal beli, restoran banyak. Nah, ya, atau GoFood misalnya ya. Boleh. Apaan? Untuk sumbangan? Gak usah lah, udah yang begituan. Udahlah, gak usah begitu-begituan. Iya boleh Ibu langsung atau transfer aja. Bener. Sekarang subhanallah kadang orang gak enak tuh yang takziah kan. Ada baskom itu harus akan ngasih. Apalagi nih yang ditakziahi orang kaya. Masa naruh baskom juga di depan. Seperti itu loh. Bukan apa-apa, kita lebih bagus bawa makanan. Bawa makanan atau mungkin minuman misalnya, sehingga orang yang hadir itu kalau kehausan bisa minum di situ. Kemudian kalau kerabatnya yang lapar bisa makan di situ dan seterusnya. Gak usah buka-buka itulah. Kita katakan kan kelihatan banget ingin minta sesuatu di situ. Nah kalau misalnya orang yang fakir miskin ya, kita kasih aja langsung. Seperti itu. Kita urusi jenazahnya. Itu pahala besar. Tahu tidak, memandikan jenazah ya, dan kita tutup aibnya, itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Kita diberikan ampunan sebanyak berapa? 40 kali. Kemudian kita memberikan kafan atau mengkafaninya.
kita akan mendapatkan pakaian sutra yang datangnya dari surga. Artinya jaminannya masuk surga. Belum lagi kalau mencarikan kuburannya, itu pahalanya, amal solehnya itu terus mengucur sampai hari kiamat. Luar biasa kan? Maka kita bantu mereka itu untuk mengusir jenazah tadi. Ya, kalau ibu punya kemampuan apa? Selain dana tadi itu juga apa? Kita katakan makanan bawakan. Ya, bawakan makanan, dia senang kok pasti. Seperti itu. Dan itu yang diperintahkan oleh Nabi kepada para sahabat ketika Ja'far meninggal dunia. Tolong ya, kalian buat makanan, kemudian berikan kepada keluarga Ja'far. Karena hari ini keluarga Ja'far itu direpotkan dengan mengurusi apa? Jenazahnya Ja'far tersebut. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.